Nah, kita siapkan medianya lewat YouTube. Tentunya dengan konten-konten yang kreatif, yang menarik. Jangan terlalu lama. YouTube kok sampai lu 20 menit. YouTube itu cukup 1 menit, 2 menit, 3 menit. Tapi kontennya ngena. IG juga sama, FB juga sama. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu serta teman-teman semua, kan ini di sana Bapak Ibu narasumber, Bapak-bapak dari LPPM sekaligus dari teman-teman mahasiswa, itu saya kira yang perlu dicermati dan kaitannya dengan pengembangan bahan ajar online, tolong perhatikan ini. Pembelajaran daring dari penelitian Octavian dan Aldia, dia melakukan meta analisis bahwa pembelajaran daring akan efektif jika menerapkan komponen esensial dari Laurel Roth yang mencakup aspek diskursif. Jadi pembelajaran bahan ajar itu atau media itu memungkinkan adanya diskusi. Jadi kalau tidak bisa memunculkan aspek diskusinya tidak muncul, maka ini tidak akan menarik dan tidak akan bermakna. Lalu yang kedua adaptif, bisa beradaptasi dengan berbagai situasi dan lingkungan sekitar. Lalu yang terakhir reflektif, ya. Nah ini kaitannya bisa menimbulkan refleksi pada guru ataupun siswa. Namun 70 meskipun demikian 76% memilih kombinasi pembelajaran daring. Nah ini harus dipahami. Meskipun daring itu efektif, tapi ada fakta bahwa 76% memilih kombinasi. Kombinasi antara daring dan offline, luring dan daring. Disinilah yang disebut dengan blended. Maka teman-teman juga perlu menyiapkan yang seperti ini. Bagaimana membantu teman-teman guru, pendidik dengan bahan ajar yang luring maupun daring. Nah, karena apa ini faktanya? Sehingga penting adanya inovasi. Yang mau bertanya silakan angkat tangan, Mas. Silakan singkat padat ya, monggo. Bisa klik raise hand itu ya. Oke. Namanya dari fakultas, prodi dan lain sebagainya. Silakan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ngilman, Pak, dari prodi PAI. Saya sangat tertarik dengan tema pembahasan pembekalan pada siang hari ini, Pak. Jadi ada dua pertanyaan yang saya ingin utarakan. Yang pertama ini tentang kendala yang biasa akan kita temui lah di lapangan, Pak. Seperti misalnya kendalanya adalah kemampuan siswa dalam memakai alat komunikasi. Ini dikarenakan karena sudah memang arahan dari orang tua. Misalkan orang di desa itu kebanyakan anak-anak yang masih SD, SMP, SMA itu kadang belum semuanya boleh memakai alat komunikasi seperti itu, Pak. Nah, ketika kita menghadapi seperti itu, selain daripada kendala sinyal ya, kalau misalnya di desa itu kan paling utama terkendala sinyal. Nah, kemudian kendala yang kedua itu seperti memang karena masih kecil itu belum diperbolehkan sama orang tua untuk memakai alat komunikasi seperti HP gitu kan. Nah, jadi sehingga mereka itu ya belum terbiasa untuk menggunakan HP dan menggunakan daring. Yang kedua, ketika ada tugas-tugas itu kebanyakan untuk siswa-siswa yang karena malas untuk mengerjakannya atau mungkin memang belum terbiasa mengerjakan secara online gitu kan. Akhirnya ketika ada mahasiswa yang ini bisa dimintain bantuan nih. Nah kan akhirnya karena mahasiswa ini memang ya udah ini mungkin sama dengan agar saya bisa kontribusi di masyarakat itu kan, membantu anak-anak ini untuk mengerjakan soal-soalnya. Kemudian akhirnya anak-anak ini lepas tangan, ya udahlah dikerjain kakak aja gitu kan akhirnya. Nah itu seperti apa seharusnya kita gitu nanti ketika terjun di masyarakat dan bertemu dengan keadaan yang demikian. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Monggo, Pandi. Ya, baik, langsung ya. Ustadz. Terima kasih Mas Ilman Naseh ya, pertanyaannya luar biasa. Nanti akan dilengkapi oleh Bu Win karena beliau juga pakar untuk hal ini. Saya akan mengawali dulu Bu Win. Jadi kaitannya dengan kendala ini ya Mas, ketika kita bicara dalam skup wilayah Jawa ya, kalau Jawa itu relatif, dari aspek sinyal sebenarnya cukup terjangkau. Meskipun ada beberapa wilayah yang tidak, memang saya tidak mengatakan semuanya, tapi ada sinyal, ada yang tidak stabil.
Nah, kaitannya dengan kemampuan siswa. Nah, saya melakukan beberapa penelitian di pelosok-pelosok di Jawa, dari mulai yang di dekat pantai sampai di pucuk gunung. Ternyata anak-anak, maaf ya, justru yang dari masyarakat petani ya, yang dari kebun atau dari hutan ya, dari hasil perkebunan, itu rata-rata semua hampir sudah punya handphone, meskipun itu handphone orang tuanya atau gawe punya orang tuanya. Namun ketika mereka diminta buka YouTube itu sudah sangat fasihnya minta ampun gitu loh. Bahkan saya menemukan sebuah di daerah Pekalongan, di daerah Batang yang di pucuk-pucuk gunung itu YouTubean itu biasa anak-anak. Nah ini kan ini ibaratnya daerah-daerah tertentu itu sebenarnya eh, ada sebagian masyarakat yang melarang, namun tampaknya kok lebih banyak yang tidak melarang. Tidak. Itu. Terus yang kedua, jadi ketika intervensi internet itu dari dekat pantai sampai ujung gunung itu sudah. Namun di daerah-daerah yang memang jauh dari sinyal, contoh kalau teman-teman kan Atambua, Belu ya, oke itu memang tidak ada sinyal kalau di sana. Nah kalau tidak ada sinyal terus gimana? Tidak ada. Nah maka itu tadi yang saya sampaikan, manfaatkan ke budaya lokal, kearifan lokal dan alam sekitar. Karena alam sekitar itu menyediakan media. Nah teman-teman itu kaitan dengan yang alat komunikasi tadi. Terus kemudian yang berikutnya justru kalau yang pertama ini ya, justru kadang-kala yang tidak bisa itu orang tuanya. Jadi kalau kadang-kala anaknya mampu karena dia belajar dari yang lain, tapi orang tuanya yang gaptek. Justru disuruh tanya anak saya, tekono anakku. Nah ini malah justru kayak gitu, orang tuanya yang dibodohi sama anaknya. Nah, itu biasa. Di kampung saya menemukan sering kali kayak gitu. Maaf loh, yang kampung yang saya datangi, yang nggak saya datangi mungkin tidak. Kemudian yang kedua, tugas siswa. Nah, kalau kemudian saya juga menemukan beberapa kali di tempat saya itu anak-anak KKN atau mahasiswa KKN itu justru menjadi korban bullying dari para anak-anak di kampung. Jadi justru mereka itu dimanfaatkan. Untuk apa? Dijadikan ya ibaratnya sapi peran anak-anak. Jadi mereka itu bukan di sini membuat mereka itu termotivasi untuk belajar. Tidak. Mereka ingin menyelesaikan masalahnya secara instan. Kak, bantu kak. Nah, nanti kakak-kakaknya bantu. Wah, mereka pulang dengan senang. Dan di sana ngapa? Ngemain gitu loh. Jadi anak-anaknya main, yang mengerjakan PR-nya itu adalah kakak-kakak mahasiswa. Nah, terus gimana? Nah, di sini harus ada kreativitas dari teman-teman mahasiswa untuk mengkondisikan dan menyelenggarakan bimbingan. Nah, kalau memang situasinya memungkinkan untuk tatap muka langsung, ya pastikan desain pelatihannya, desain lesnya ya tentu tidak membuat anak itu malas, namun kita harus mengkondisikan dengan berbagai media dan strategi. Nah, medianya ini yang kadang-kala harus lebih lebih kreatif lagi. Jadi antara satu anak dengan anak yang lain itu medianya bisa jadi berbeda. Nah, kadang-kala ketika praktek di lapangan, KKN atau mahasiswa itu ketika memberi pelatihan kepada anak, medianya cuma siap satu untuk semua, ya enggak bisa. Jadi kalau anak 10 bisa jadi medianya 5, karena 2 anak sama, 3 anak sama, yang 2 berbeda. Nah ini yang harus dipikirkan, karena pahami benar karakteristik anak itu. Itulah tuntutan nanti ketika jadi guru, itu harus memahami karakteristik dan gaya belajar anak. Nah, ini PR. Nah untuk itu memang butuh kreatif. Nah kaitan dengan daring gimana? Nah ini tadi, ini sangat membantu sekali kalau teman-teman mahasiswa itu bisa membuat konten-konten terutama di YouTube atau mungkin di TikTok juga boleh untuk menghafalkan rumus. Maaf ya, anak ini ada yang kecenderungan lebih suka menghafal rumus. Saya contoh, kadang-kadang saya kan dulu dari PAI mas, ya kakak senior kamu mas. Iya. Jadi ada anak-anak itu ketika suruh belajar bahasa Arab itu susahnya minta ampun, tapi kalau diajak nyanyi, nyanyinya dimodifikasi pakai nyanyian yang lagi ngetren sekarang, wah cepat hafal itu. Ya, Aina, terus Huna, itu gampang itu mas. Tapi kalau suruh menghafal, mumet mas. Nah itu, nah kreativitas seperti ini bisa diramu, bisa didesain, dimasukkan kontennya dalam konten-konten digital, di share. Nanti tagihannya itu bisa dalam bentuk mereka suruh ngirim balik. Kalau mereka teman-teman sudah di kampung. Itu banyak membantu. Dan Bapak Ibu guru tadi saya sebutkan, banyak lagu-lagu, banyak cara membaca, itu nggak paham, maka contoh membaca ya.
Ada Wafa kan, ada buku Wafa mempelajari bahasa Arab. Selain Iqra ada Wafa. Tolong tunjukkan cara membaca yang benar itu seperti apa. Direkam pakai voice atau pakai video. Nah, nanti itu bisa di-share. Jadikan sebuah unggahan. Nah, di YouTube, di IG ataupun di media sosial yang lain. Saya kira itu ya, memang sekarang butuh kerja keras untuk memotivasi anak, merangsang anak agar mau belajar. Kalau kita mengajar dari kita mereka, tapi kalau belajar itu urusan personal dari masing-masing anak. Ketika mereka terinspirasi, termotivasi untuk belajar, nah kemudian mereka mengalami proses perubahan, nah inilah baru belajar. Kalau mereka itu cuma mendengarkan, setelah mendengarkan mereka juga nggak ada perubahan, berarti mereka tidak sedang belajar. Mereka sedang mendengarkan orang yang sedang mengajar. Nah itu beda. Oke, saya kira itu jawaban dari saya. Nanti penjelasan lebih lengkap akan disampaikan oleh Bu Winarti. Monggo Bu Dokter. Terima kasih Pak. Nggih, matur nuwun. Berasa menceritakan pengalaman pribadi saya sendiri ya, Mas Nilman. Halo. Pak Andi sampaikan banyak hal, ya saya setuju gitu kan. Tapi kalau sisi saya sebagai orang tua, ya saya membatasi anak saya untuk lihat HP. Mungkin beberapa orang tua lainnya bersikap dengan hal yang sama gitu. Tapi yang paling utama adalah peran kalian di sana itu bukan sebagai memecahkan masalah mereka, tapi bukan ngerjain tugasnya mereka, bukan mengerjakan PR-nya mereka, bukan. Maka yang harus ditanamkan pertama adalah tanamkan rasa tanggung jawab ke siswa tadi, ke anak yang KKN ya, biasanya manggilnya Mas KKN, Mbak KKN gitu kan ya. Tanamkan ke anak-anak itu tanggung jawab bahwa ini adalah tugasmu, ya kan? Ini adalah tugas yang harus kamu kerjakan sendiri. Gitu. Nah, kalau misalnya orang tuanya minta mereka jangan main HP, ya sudah. Kalau saya sendiri nih, anak saya nggak boleh pegang HP, maka tugas akan saya print. Anak saya akan ngerjakan sendiri, dia kerjakan sendiri, nanti yang mengentrikannya ke dalam G-form, misalnya itu adalah G-form, saya sebagai orang tuanya. Jadi kita menyadarkan mereka bahwa tugas ini adalah tanggung jawab kamu. Nah, ini tugas kamu, gitu kan, yang pertama. Yang kedua, artinya begini, jangan dikerjakan tugasnya, tetapi entry hasil kerjaan dia. Ketika kamu yang mengerjakan sebagai mahasiswa pendamping untuk misalnya les gitu, mendampingi mereka, kita nggak boleh mengerjakan. Benar atau salah dia, itu kerjaan dia, dan dia nanti harus tahu, itu tanggung jawab dia gitu. Jadi kita ngentri aja. Atau misalnya, saya punya PR gitu, seperti ini. Bikinlah sebuah ringkasan-ringkasan. Tadi di pembahasan Pak Andi menceritakan bahwa kan ada SKKD untuk setiap materi, maka paling tidak kita akan melihat materi itu di kelas berapa SD gitu kan, maka kita buat ringkasannya. Jadi kalau Mas ini ada tugas ini ada ringkasannya, pelajari dulu deh gitu kan ya. Itu. Terus yang paling utama adalah maka ubahlah dulu paradigma orang tuanya bahwa kami hadir di sini bukan untuk bla 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 seperti yang kamu sampaikan tadi Mas Nilman, tetapi kami hadir untuk membantu dalam hal seperti itu. Jadi kadang-kadang orang tua, Mas KKN karena Mbak KKN gitu, gampang orang tuanya enak gitu kan, bukan. Tapi kita ada di sana untuk membantu anak mereka untuk belajar. Maka itu tips dari saya. Maka paradigma belajar peserta didik harus dibangun dulu. Ini tanggung jawab kamu. Kemudian orang tuanya juga harus diubah bahwa kita hadir di sini untuk apa. Maka ini orang tuanya juga dikasih pengertian, boleh lo main HP, tapi untuk hal-hal tertentu gitu. Bukan ini kan buka HP-nya bukan buka HP YouTube-an yang TikTok-an yang yang cewek-cewek seksi-seksi gitu kan, bukan, tapi buka HP untuk pembelajaran. Nah, di situ pentingnya peran mahasiswa ke siswanya dan ke orang tuanya gitu. Terus oke. Saya kira benar ya.
Jadi kreativitas kita sebagai mahasiswa KKN dalam mengembangkan sesuatu itu bisa membuat entah itu media, entah itu bentuknya apapun, itu bisa membantu siswa di tempat KKN kalian untuk belajar. Kalau saya situ, saya ekstrim, jangan kerjakan kalau saya. Jangan kerjakan, tetapi ajarkan mereka untuk mengerjakannya. Tetapi mereka tetap mengerjakan, seperti itu. Kalau kita ngajarkan kita yang paham dong, tapi dia nggak paham dong. Dia belajar game pakai HP kamu yang ngerjain. Oh, manis sekali hidupmu nak, gitu kan. Jadi jangan seperti itu, tapi ajarkan tanggung jawab dia untuk mengerjakan tugas dia sendiri. Saya kira itu tambahan sedikit dari saya. Kepada Bu Win. Oke, masih ada lagi? Ya, waktunya sudah tinggal lebih. Monggo, ada lagi? Silakan. Ya, kalau sudah tidak ada lagi, saya kan terima kasih kepada Bapak Dr. Andi Wastowo. Masukkan roda